Jadi kebijakan itu nggak boleh diskriminatif. Kebijakan tuh harus semua. Kalau mereka mau diberikan menjadi katakanlah misalnya guru inti, silahkan. Tapi jangan sampai karir guru dipotong karena guru penggerak. Kasihan yang bukan, kasihan tidak terjangkau. Kalau mereka 20.000 bandingkan dengan jutaan. Ya, ini yang kami kritik gitu. Nggak boleh kebijakan itu diskriminatif. Kebijakan itu harus memberikan ruang bagi semua. Balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com, kulik terus jangan kasih kendor. Dan viewers jpnn.com, hari ini saya sedang berada di kantor Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI untuk berbincang santai dengan tamu spesial kita hari ini, yaitu Ketua Umum PBPGRI Profesor Dr. Unifa Rosyidi. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Buat semua viewers, selamat siang, sore, malam, kapan saja yang lihat, apa kabar semuanya. Dan hari ini Prof ulang tahun lagi. Iya, udah tua sih. Enggak belum kelihatan tuh, masih kayak umur 40-an lah ya. Cucunya sudah 3. Cucu sudah 3, nggak kelihatan Prof, tenang aja. Alhamdulillah, karena bersama teman-teman sih, para guru, susah, suka duka bersama ya. Meskipun saya juga harus minta maaf, tidak semuanya saya balas, tidak semuanya saya respon, WA yang setiap hari ratusan, kadang ribuan gitu kan. Habis waktunya, tapi percayalah, saya selalu mendengar suara hati mereka. Oke. Prof, ini Prof sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan, mengabdi gitu Prof di dunia pendidikan ini? Kalau saya sebenarnya dari tahun 87 ya, tahun 87 sudah langsung di dunia pendidikan ya sebagai dosen, tetapi kemudian di PGRI juga udah cukup lama, dan saya kira saya sudah hampir 20 tahunan dan merasakan sekali denyut jantung perjuangan para guru. Jadi berarti Prof udah sering banget, apalagi setelah menjadi ketua umum kan pasti sering mendengar curhat para guru dari seluruh Indonesia ya Prof. Itu apa aja sih yang paling sering dicurhatin para guru Prof? Sebenarnya saya betul-betul iba hati dengan nasibnya para guru. Jadi mereka banyak sekali, tapi saya tidak mampu untuk menjawab satu-satu. Bahkan kalau saking mereka semangatnya punya kelompok-kelompok tertentu di honorer misalnya, terpaksa saya sebagai orang tua, kalau saya terima satu kelompok, yang lain nanti marah. Karena itu mohon dengan sangat segala pengertiannya, bahwa kadang saya tidak bisa terima satu kelompok karena saya harus membela semua kelompok. Jadi nggak bisa memihak ya Prof? Tidak. Pasti mereka mau yang K2, mau yang non-K, mau yang swasta, mau yang di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan, itu semua diperjuangkan. Dan berjuang itu kan ada berjuang yang rame, gegap gempita. Saya kadang harus terbuka keras bersuara, tapi tak jarang juga dengan sepi, dengan sunyi cara berjuang. Yang penting hasil-hasilnya bisa dirasakan, dan saya juga minta maaf tidak bisa semua perjuangan itu kemudian dirasakan oleh semua teman-teman, karena kan kita bukan pengambil keputusan, tapi yakinlah bahwa PGRI itu sejak lahirnya emang untuk membela para guru. Paling sering yang dicurhatkan apa sih Prof? Kesejahteraan, nasib, perlakuan, sistem yang berubah-ubah, yang memberatkan gitu kan. Pada tahun 2000-an, 2002, 2003, kami kan sebenarnya udah mengingatkan bahwa ada kekurangan guru yang cukup besar. Tapi waktu itu tidak ada rekrutmen, ada yang namanya guru bantu. Ya kan? Guru bantu itu kesepakatan dengan kami 500.000, terus 2011-an 1 juta. Lah sekarang guru honorer itu ada yang 300.000, ada yang kami temuin 90.000. Dengan berbagai alasan bahwa mereka begini, mereka begitu, tapi faktanya mereka itu dibutuhkan. Jadi harus ada solusi dan ada pemihakan gitu ya. Kalau saya sih maunya mereka diangkat jadi semuanya PNS. Iya, tetapi kan sesuatu yang nggak mungkin ya, kalau memang pemerintah mengatakan nggak mungkin, kita cari titik temu agar kalau mereka bisa terangkat ya. Yang sekarang P3K, alhamdulillah yang lulus kami dorong nih di lantai 3 sekarang.
ini ada sekitar 25 guru-guru mulai dari TK sama SMK sedang menyiapkan soal-soal sistem dan lain sebagainya untuk tryout. Kalau yang tidak juga mereka udah mengambil lama minimum kayak zaman dulu waktu guru bantu, ya itu ada standar minimum gitu. Kalau kita mau bicara soal mutu pendidikan, ya jangan kita bilang kenapa mau gitu. Lah kalau nggak jadi honorer kalau gitu ya. Nggak ada honorer lalu siapa? Iya betul. Jadi jangan begitu cara menyelesaikannya, ya. Mari kita selesaikan, memahami keterbatasan pemerintah daerah, memahami juga aspirasi. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Prof, tadi kan Prof bicara kalau kadang para guru curhat juga soal kesejahteraan, berarti kan soal gaji yang mereka terima yang kadang tidak sesuai dengan pengabdian mereka. Paling rendah gaji guru saat ini berapa sih Prof, kalau boleh tahu? Saya pernah menemukan sendiri tanpa bermaksud untuk mendramatisir ya. Saya itu kan melatih guru datang sendiri di satu daerah ya, saya di NTT gitu kan, kebetulan daerahnya daerah yang miskin, jadi bukan salah pemerintah daerah, bukan salah saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi mereka itu masyarakat juga kurang mampu, terus kemudian mereka dapatnya dari dana BOS kan dihitung per anak tuh 3 bulan sekali, dan ternyata hanya 90.000 dan itu 3 orang ladies gitu, guru-guru perempuan seusia Mbak Natalia gitu kan. Saya tanya gitu, karena kan kita berharap dari masyarakat juga nggak bisa. Nah, kemudian kami sampaikan dan saya juga harus memberi apresiasi kepada kementerian. Akhirnya pada masa pandemi itu tidak lagi persentase hanya 15, sekarang kan dibolehkan untuk untuk honorer. Itu juga bagian dari perjuangan. Kita itu inginnya besar menangkapnya, iya kan? Yang sesuai dengan yang sesuai dengan harapan. Kalau toh tidak bisa yang besar, kita pelan tapi pasti untuk status mereka itu kita mengambil jalan yang mungkin yang mungkin untuk melindungi semua, karena kita juga nggak bisa menjangkau gitu kan. Karena itu kita cari win-win solution. Pernah ada yang sampai bertemu secara pribadi dengan Prof dan sampai nangis? Banyak banget ya Prof. Banyak di dada saya mereka menangis dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu banyak sekali. Datang dari daerah ke Jakarta. Pernah datang dari daerah sampai saya inapkan. Kalau sekarang mohon maaf sedang COVID, kami tidak izinkan di atas. Tapi boleh dicek ya, waktu sibuk-sibuknya zaman K2. Makanya saya bilang ada pertemuan gini. Aku bilang kalian ngapain sih datang ke Jakarta? Ternyata urunan, saking semangatnya. Sampai sini nggak bisa tidur, kalau gimana? Ya udah, kita juga bantuin tiketnya kalau yang bisa. Sementara PGRI itu kan kita independen. Makanya aneh kalau ada organisasi mengatakan kenapa untuk iuran. Kalau kita mengatakan kalau kita mau independen ya harus iuran, dan itu dijamin, dijamin di dalam undang-undang internasional kita menjamin. Karena itu darah organisasi. Jadi kita sedikit-sedikit itu juga untuk membantu teman-teman. Sekarang ini sedang membuat sistem mereka nanti malam itu, siang malam nih mereka untuk saudaranya nginep di sini. Ya, saya izinkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini untuk siapa? Kadang-kadang teman-teman yang membayar iuran sedikit-sedikit itu mungkin tidak langsung, tapi buat temannya yang lain. Tapi kita ini begini, kita dengan segala kesederhanaan, dengan keterbatasan, segala keterbatasan, tapi kita ingin memberi lebih. Prof, kalau menurut Prof kan Prof sudah lama juga di dunia pendidikan seperti yang Prof bilang tadi. Dengan pemerintah saat ini apakah sudah mulai memperhatikan nasib guru dengan baik nggak sih Prof? Kalau Prof lihat? Kalau dari harapan, tentu ya belum masih jauh. Tetapi kan kita juga pelan-pelan mana yang bisa. Pertama, misalnya sebenarnya Bapak Presiden banyak memberi perhatian. Misalnya kami bertemu, tolong dong K2 kemarin belum CPNS PP nomor 98 diberikan. Jadi sebenarnya mendengar gitu kan. Saya juga bicara sama Pak Menteri walaupun tidak secara langsung. Misalnya dari seperti yang diperluas tidak 15% BOS. Tapi overall itu masih sangat jauh dari harapan.
kami ingin sekali mulai dari pendataan yang yang fair gitu. Banyak guru-guru yang juga tidak bisa masuk di tidak melakukan UPTK ataupun Dapodik. Padahal kalau kita itu jujur, kita mulai dari data. Kalau ini kan mereka bisa klasifikasikan, tapi jangan dihalang-halangi kalau mereka memang ada ketentuan mengajar. Ini syaratnya jangan dipersulit dong, gitu kan. Karena kalau mereka tidak dimasukkan pendataan, mereka setengah mati, gitu kan. Diangkat dari sekolah juga melakukan ini karena dibutuhkan. Tinggal membuat regulasi yang fair, tapi mereka jangan dihalang-halangi untuk di data. Tinggal di kategori, kan kategorinya seperti apa, treatmentnya seperti apa, gitu. Jangan senangnya begini, itu mutu pendidikan karena guru udah disertifikasi. Come on, yang disertifikasi itu cuma 1.200.000 dari jumlah guru 3 juta sekian, itu 1 juta hanya 1 juta yang sekian yang PNS. Selebihnya honorer yang sudah disertifikasi ini juga pada pensiun semua, sudah mulai. Kemudian dibilang tidak memberikan mutu pendidikan. Kalau menurut saya, kita nggak usah saling menyalahkan kayak begitu. Harusnya dibangun sistem pendidikan dan pelatihan seperti apa. Jadi juga kita nggak bisa membandingkan dengan Finland, dengan apa. Senangannya kan begitu. Saya suka membandingkan ya. Kalau bandingkan, honestly harus dibandingkan sama policy-nya. Jadi kalau saya senang dengan cara yang soft. Mari kita sama-sama membangun, gitu. Kami juga mendorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan, membak guru untuk bertanggung jawab secara profesional. Tapi di sisi lain hak-hak mereka juga harus diberikan. Jadi fair. Jadi kita berbicara tentang mutu, memprediksi yang akan datang, literasi numerasi kurang, tapi ada nggak pelatihan sistematis, pembimbingan kepada mereka. Jadi kita both sides, harus kita selalu begitu, selalu begitu. Saya juga tidak terlalu berlebihan menuntut ini. Kedua belah pihak lah. Kami ini melakukan pelatihan, kami merengkuh. Gimana kalau mereka itu tidak ada ibunya, orang tuanya yang menaungi mereka? Bisa dibayangkan kan? Kalau mereka juga punya keluarga, mau punya anak loh, betul. Gitu. Jadi janganlah aturan itu kemudian mempersulit dan menyalahkan. Kita cari jalan keluar bareng-bareng. Tadi kata Prof ada yang semacam menghalang-halangi dan mempersulit, itu contohnya apa ya Prof? Contohnya begini, contoh-contoh misalnya, masa sih sertifikasi guru dalam jabatan itu harus PPG yang disamakan dengan pre-service? Orang dari kampung mana sampai duduk di hutan, ngesot-ngesot naik bukit, gitu, segala macam jalan kaki jauh. Mereka tidak bisa. Kalau kita mau sungguh-sungguh, sertifikasi harus embedded dengan peningkatan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Berikan mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kebutuhan. Jangan secara teoretik mereka harus mengumpulkan jurnal, nggak salah. Tapi apakah relevan gitu? Jadi kita harus dengan ketulusan melihat, memotret persoalan ini. Kemudian sekarang dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Saya juga setuju sih. Kita yang keamanan siswa yang utama. Tapi kebayang nggak bagaimana itu sekolahnya 2 kali pagi dan sore gitu? Ada nggak petunjuknya yang jelas buat mereka? Kayak juknisnya gitu. Kayak juknisnya. Mereka tetap harus 24 jam mengajar. Dan mereka gaji dipotong lagi, Prof. Even lebih dari 24 jam mengajar. Apakah dihitung? Enggak. Betul. Jadi di mana-mana kita percaya the rule of the thumb. Jadi termnya itu manajemen tata kelola. Kalau kita ingin yang baik, maka kemampuan profesional ini harus didukung dengan sistem yang juga mengembangkan profesionalisme mereka gitu. Jangan mereka ditekan sedemikian rupa tapi tidak diberi ruang, tidak diberi ruang. Terus kemudian fine PJJ. Gimana mereka yang tidak bisa PJJ? Yang internetnya susah dan sebagainya. Saya itu di rumah di Tangerang. 1 hari nyala, 3 hari berhenti. Jadi saya pakai tethering, pakai itu yang namanya HP, up and down. Jadi kita itu
harus melihat perspektif secara keseluruhan, harus disertai ketulusan. Nggak bisa digeneralisasi gitu Nggak ya, bisa Prof? digeneralisasi. Saya ini dan kami PGRI di semua tingkatan itu fair, mendudukan secara jelas. Saatnya memberi apresiasi kepada pemerintah kita beri apresiasi. Saatnya kita mengkritik tapi dengan konstruktif. Nggak ada kita itu yang namanya, bahkan kita larang, jangan pernah kita itu memberi komentar yang refer kepada pejabat begini-begini, enggak. Kalau kita menyampaikan pikiran yang konstruktif, karena kita mau mencari jalan keluar ya bersama-sama. Ya, jadi kita harus punya pikiran yang tulus. Saya ini dari bangun sampai tidur lagi, isinya keluhan guru. Banyak yang WhatsApp ya, Prof. Sehari berapa dapat WhatsApp-nya dari para Nggak guru? tahu sampai saya upgrade itu yang namanya HP sering sekali sampai hang karena begitu banyak. Dan saya juga minta maaf teman-teman, kadang-kadang telepon kalau nggak ada namanya nggak saya angkat. Karena aku juga kadang-kadang bingung ya, dan begitu banyak. Jadi kita sama-sama, tapi kami sudah ajak sampai di bawah, konsisten kita membela ya, dan juga menjadi komunikator yang efektif dengan pemerintah daerah, mencari solusi. Gimana nih gitu kan? Gimana? Ayo PJJ, yang non PJJ juga harus diselamatkan. Ya, kita ini kan Indonesia itu beda dengan negara-negara lain. Indonesia itu ada yang revolusi 1.0 sampai 4.0 tuh ada semua. Nah ini tentu polisinya berbeda-beda, ya kan? Kayak sekarang kekurangan guru di daerah 3T. Masa rekrutmennya disamakan? Kasih dong kesempatan yang kayak mereka-mereka yang jauh, mereka-mereka yang di situ bertahun-tahun, yang kakinya udah nggak bisa nutup kembali karena harus mencengkeram tanah liat, nggak bisa pakai sepatu, jalan kaki berkilometer, naik turun bukit, tidak ada jembatan, tidak ada apa. Kalau mereka diintervensi dari luar, ya bisa mereka setahun. Tapi kalau mereka di sana tumpah darahnya di situ yang disebut pemihakan, ya kan? Dan kemudian kalau kita mau bicara tentang yang namanya PJJ, mainstream PJJ, kita setuju, bangun dong BTS. Tambah dong akses, baru kita dorong sama-sama. Tapi jika tidak, tentu kan harus diselamatkan juga mereka. Jangan sampai nanti setelah PJJ ini yang maju makin maju, yang mundur ya. Kan kita nggak mau kan yang kayak begitu. Jadi itulah. Jadi semangatnya kita tuh semangat keindonesiaan. Prof, sebenarnya kebutuhan guru di Indonesia tuh berapa banyak sih, Prof? Ya kita lihat aja ya, gini ya. Sebenarnya ada caranya menghitung kebutuhan guru. Tentu kita kesempatan ini dan saya tidak bermaksud untuk mengajari siapapun. Analisis kebutuhan guru itu kan dari bawah dan bisa dari atas dilihat ya. Tapi begini, analisis kebutuhan guru bisa dihitung secara cermat. Tetapi seringkali begini ya, suatu daerah kebutuhan gurunya X, kemampuan pemerintahnya X min, ya kan? Tiba-tiba dikirimlah 2-3 yang baru tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, nggak apa-apa sih, tapi yang dikirim itu dari beberapa yang memang dibutuhkan. Kadang kan tidak. Ini nggak pernah match. Tapi yang paling kita tidak enak itu kalau semua hal terkait dengan mutu yang dilemparnya guru. Itu paling saya tidak bisa ya. Saya ini akademisi ya. Saya harus objektif melihat keadaan guru, tapi juga policy, tapi juga dengan berbagai kondisi ya. Jadi harusnya antara dorongan untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan hak-hak pada guru itu ya berjalan beriringan. Dan memang kita harus saatnya juga menata bagaimana tata kelola guru itu diperbaiki gitu. Prof, ini terkait masih soal nasib status guru. Kan kemarin pemerintah sudah membuka rekrutmen 1 juta untuk P3K itu ya, Prof. Ya, dan ini baru 500 ribuan. Kalau menurut PGRI itu kenapa nggak tercapai? Iya, pertama saya harus memberi apresiasi dulu ya pada semua kementerian. Saya apresiasi kepada Bapak Presiden ya. Tentu nggak semuanya harus dilempar ke atas, kan ada kementerian teknisnya gitu ya. Saya terima kasih lah
what apa yang sudah dicapai sejauh ini gitu. Nah, dari 1,2 juta sampai itu memang kan masih ada yang kecewa, misalnya walaupun sekarang ada dari guru apa tuh namanya PAI atau guru agama yang lain, bukan hanya agama, guru agama sekarang sudah dimasukkan, terima kasih Pak Menteri Agama gitu ya kan, tetapi kan belum sesuai kebutuhan. Kemudian ada guru-guru TK yang belum juga masuk ya, walaupun ada sangat sedikit gitu. Nah, mengapa? Karena memang daerah itu ragu. Apakah ini dibiayai oleh APBN, apakah APBD? Jadi daerah kayak belum antusias gitu ya, Bu? Ada keraguan karena beban fiskal di daerah, apalagi pandemi gitu. Dan sekali lagi setiap saya bicara, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Kita mencari jalan keluar. Nah, kemarin Ibu Menkyu itu menerbitkan bahwa itu masuk PPPK 1.002 itu adalah masuk di dalam perhitungan DAU. Tentu ini ada kegairahan baru. Saya minta ini diperpanjang waktu pendaftarannya sehingga daerah bisa memasukkan lagi penambahan 1 juta. Tapi sebenarnya beyond dari semua itu, ya, saya ingin dan mengingatkan bahwa kita nggak selesai dengan PPPK, harus ada CPNS. Kan kita tahu bahwa sekali kita mengambil kebijakan yang salah, itu dampaknya panjang. Kebayang nggak anak-anak muda tidak tertarik? Bagaimana nasib LPTK? Iya kan? Tidak tertarik untuk mengambil guru, apalagi memilih yang terbaik karena nggak ada masa depan. Karena mikirnya kalau P3K kan kontrak terus ini. Iya, dan P3K tuh kalau diperhatikan diperhatikan, mereka kan nggak bodoh membaca. Iya kan? Dan setiap daerah itu punya alasan. Aku mau setahun aja mau evaluasi karena quote unquote dan lain sebagainya. Punya ini pandangan tertentu dan lain sebagainya. Persepsi masing-masing dari daerah. Iya, jadi kalau itu nggak ada pensiun dan lain sebagainya kan. Jadi harus ada dibuka ruang untuk CPNS bagi guru. Jadi jangan merasa bahwa 1 juta. Jadi gini, pertumbuhan profesi guru dan masa depannya akan sangat tergantung pada kebijakan hari ini. Kalau seandainya ini kan ada yang yakin kemungkinan akan jumlah guru berkurang kalau semua ada yang pensiun dan sebagainya, itu gimana Prof? Ada kekhawatiran ke situ juga kan? Iya, betul, dan pensiun itu udah pasti. Pensiun. Jadi kalau kita menelusuri ya dari 2003-2004 itu dulu kan ada kebutuhan tuh 500.000. 2003-2004 waktu itu ada zero growth. Jadi mulai zero growth itu tahun 2003-2004an ya. Terus kemudian mereka adalah guru bantu ya. Guru bantu tidak ada komitmen untuk itu ya. Kemudian tahun 2011 itu 1 juta dianggarkan loh pusat melalui LPMP. Itu kan suatu kepolisian yang luar biasa. Diangkat, tetapi kemudian direkrut, terus sisanya kesalahan kita juga. 30.000 data yang itu pas itu kok jadi ratusan ribu gitu. Teman-teman juga termasuk di daerah dan lain sebagainya juga ini soal data ini kan. Jadilah mulai terjadi kisruh. Dan 2015 itu memang nggak boleh ada lagi pengangkatan tanpa tes. Kalau saya PGRI semua tuh realistis. Kita tentu ingin jangka panjang ada perbaikan ASN. Kalau kita mau afirmasi ya setuju aja, tapi nggak akan ada yang berani kalau undang-undang ASN-nya belum diubah. Kalau saya realistis, ya realistisnya apa? Jalan keluarnya nih jangka pendek, ya P3K khusus 35 tahun ke atas dan di antara itu, ya kan. Tapi jangan ditutup untuk CPNS. Kemudian jangka panjang menggunakan undang-undang ASN diperbaiki. Kalau sekarang kita push dengan jarak politik dan gitu. Di samping itu kemudian afirmasi. Saya nggak yakin daripada mereka menua terus tidak. Saya mau ambil yang realistis. Ini jalur politik lain. Kita minta perbaikan.
Ya, perbaikan beberapa pasal aja buat mereka yang mau afirmasi dan lain sebagainya, gitu. Tapi saat ini kita harus realistis. Bagaimana mereka 35 tahun atas itu diberikan afirmasi untuk masuk tes, diberikan jalan agar mereka bisa P3K. Kalau yang syukur-syukur bisa CPNS, ya kan? Tapi kalau misalnya bisa P3K, pertama, kontraknya harus sampai akhir, jangan setiap tahun, jangan setiap 5 tahun gitu kan, kontraknya sampai akhir. Bisa di-cut dong ya Prof kalau tiba-tiba di tengah jalan, makanya banyak yang kurang setuju untuk ikut itu. Betul. Nah itu kan sudah kita lakukan dan ada SK dari Menpan dulu tahun 2018. Gimana nasibnya itu kan harus dikawal, terus dikawal. Jadi kita itu punya target jangka panjang, target jangka pendek, ya. Dan kami mau yang realistis. Yang penting anak-anak kami itu nasibnya tuh jelas gitu. Ada nasib yang jelas ini buat mereka. Ini kadang-kadang saya ngomong kayak gini, belum tentu semuanya setuju loh. Ya, pasti melarang, ada kontra. Melarang kita. Enggak, kalau saya mencintai guru tanpa syarat. Ya. Syukur-syukur mereka bisa diangkat jadi PNS. Kalau enggak ya kita lihat di undang-undangnya dan kita bermain di situ dalam pengertian membela ya. Bisa nggak, mungkin nggak ada kemungkinan apa karena saya sebagai ketua umum PGRI dan memahami konteks regulasi tentu tidak mau memberikan janji-janji yang janji-janji manis gitu. Tapi bagaimana mencari penyelesaian anak-anak kami itu statusnya jelas itu loh, dalam konteks itulah kita berjuang gitu. Prof, tadi kan juga sempat bicara kalau Pemda ada yang mungkin belum antusias karena takut dilemparkan tanggung jawab terkait pembiayaan untuk P3K. Ada yang pernah konsultasi dengan Prof langsung gitu? Ada yang konsultasi, ada yang WA, ada yang nelfon, ada yang kirim surat, kayak gitu terhadap bagaimana mereka ragu-ragu, mereka kesulitan, mereka ingin membantu honorer gitu. Ada gitu. Sebenarnya mereka juga kan ada PGRI, kabupaten di kota, daerah ya, di provinsi sampai ke bawah sih sebenarnya kita. Tapi di levelnya kan biasanya di bupati dan gubernur ya kan, bupati wali kota dan gubernur. Ada dan kami komunikasikan dan kami juga meminta bahwa teman-teman untuk mengawal dan berbicara termasuk juga dengan teman di DPRD itu orang per orang kan, mewakili fraksinya ataupun mewakili dirinya itu ngobrol gitu. Ya itu. Kalau saran PGRI untuk mereka, maksudnya dengan keraguan-raguan mereka ragu tuh sebenarnya menunggu ada kepastian hukum. Tapi hari ini kan sudah selesai ya dengan surat dari Ibu Menkyu. Prof, ini terkait Kemendikbud. Kalau menurut PGRI sendiri, program-program Kemendikbud sejauh ini sudah mengakomodir apa yang diinginkan para guru di Indonesia nggak, Prof? Ada yang mengakomodir, ada yang enggak. Contoh ya, kita ini PGRI kan mitra strategis yang kritis dan konstruktif. Jadi kami selalu juga hadir untuk memberikan saran. Jadi kami itu selalu mengingatkan teman-teman, jangan asal bicara, jangan asal mengkritik kalau tidak jelas, gitu ya kan. Dan juga menjaga hubungan yang baik. Jadi kalau kami tidak akan pernah mengkritik orang per orang. Saya dengan Pak Menteri baik-baik aja loh, nggak ada masalah sama sekali gitu. Tetapi misalnya begini ya, kami kan sedih, ada organisasi penggerak, ada guru penggerak, masa kepala sekolah pengawas harus mereka? Nggak boleh yang namanya kebijakan itu diskriminatif apapun alasannya, karena mereka itu program organisasi guru penggerak misalnya 15.000, 20.000, guru jutaan. Mereka udah berkarir lama gitu kan. Tiba-tiba kepala sekolah sudah ikut rekrutmen apa? Yang jadi kepala sekolah harus dari guru penggerak. Ya nggak bisa begitu. Jadi nggak adil ya gitu. Iya dong. Ya, yang seperti itu kita kritisi. Tapi misalnya PTM, vaksinasi kita kawal. Jadi kita ini fair. Nggak ada yang namanya kalau kita sampaikan ada sesuatu kita sampaikan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kami mengatakan kami tidak bergabung organisasi penggerak, mau kayak gimana juga keputusan udah dari bawah ke atas, begitu ya kita nggak bergabung. Bukan kita nggak setuju di satu program itu kita tidak bersama, di program lain kan kita bisa bersama. Jadi
itu juga menunjukkan bahwa kami independen. Iya. Ya, kami independen, kami punya sikap, tapi kami konstruktif, gitu ya. Jadi ya baik-baik aja. Tapi kami mohon dengan sangat hormat, guru-guru menangis kepada kami. Iya. Kok iya ada kepala sekolah dan pengawas dari guru penggerak? Itu kan menyakitkan mereka yang dari dulu bertahun-tahun. Udah mengabdi bertahun-tahun. Udah puluhan ya, tahun ikut tes, tiba-tiba ada satu masa orang baru ini, maksudnya si periodik baru ini tiba-tiba mengambil kebijakan yang menafikan sebuah prestasi, sebuah yang dibangun dari kecil. Jadi kebijakan itu nggak boleh diskriminatif. Kebijakan tuh harus semua. Kalau mereka mau diberikan menjadi katakanlah misalnya guru inti, untuk silahkan, tapi jangan sampai karir guru dipotong karena guru penggerak. Kasihan yang bukan, kasihan tidak terjangkau. Kalau mereka 20.000 bandingkan dengan jutaan. Ya, ini yang kami kritik gitu. Nggak boleh kebijakan itu diskriminatif. Kebijakan itu harus memberikan ruang bagi semua. Kalau mereka mau diberikan katakanlah ya sebagai guru inti, monggo pengembangan dilatih ini, dilatih itu, terus diimbaskan kepada di bawahnya. Itu kita support. Tetapi kalau karir guru dipotong dengan cara begitu, itu kami sama sekali tidak setuju. Kritik lain dari PGRI untuk program komunikasi yang efektif. Selama ini emang kurang efektif, Prof. Saya nggak mengatakan ini kan, kalian jangan pancing-pancing ya. Karena kita harus dibangun. Karena kalau kita lihat pembagian kewenangan, ya, Kementerian Pendidikan itu kan kewenangannya di normatif, di standar. Sudah semuanya didesentralisasi ke provinsi, kabupaten, kota. Ya, ini kan harus ada komunikasi efektif. Nggak bisa kita menentukan sendiri kayak gini. Penghapusan UN dengan surat edaran, itu kan harus dikoreksi, ya harus dikoreksi. Koreksi dong dia dengan PP, gunakan dengan PP, paling tidak Permendikbud, tidak dengan surat edaran, karena itu menimbulkan pertanyaan bagi mereka yang ahli hukum dan kepastian untuk melaksanakan, itu kan ya. Dan ajak para ahli, ajak para orang perguruan tinggi. Di PGRI juga banyak, tapi PGRI nggak dilibatkan juga. Saya nggak pernah protes minta saya dilibatkan, enggak. Tapi kalau kami diundang, kami juga punya di sini ini ya, punya para ahli semua, kajian, lembaga kajian, PSLCC untuk inovasi. Kami nggak gembar-gembor nih, yang namanya ratusan ribu telah kami latih, belum lagi turun sampai ke bawah teman-teman. Dan di lantai 3, kalau mau teman-teman wawancara silahkan. Mereka sedang menyiapkan aplikasi untuk membantu mengawal program pemerintah untuk rekrutmen P3K. Itu semua kita lakukan dengan kecintaan. Ya, kami nggak punya apa-apa, tapi punya rasa cinta dan tanggung jawab. Tadi soal aplikasi itu yang membantu kemudahannya seperti apa, Prof? Mungkin bisa nanti diceritakan tanya gitu aja ya sama itu. Kalau soal yang teknis banget ya. Aplikasi itu saya ngikut aja, saya kan termasuk yang ketinggalan zaman. Ya nggak apa-apa, Prof. Nah, Prof, ini terkait rencana pemerintah untuk pembelajaran tatap muka pada Juli nanti dari PGRI, gimana tanggapannya, Prof? Nih ya, memang saya kami itu melakukan komunikasi. Emang ada kerinduan baik guru dengan mahasiswanya. Tetapi ya, pertama vaksin itu kita dukung, bahkan kita di depan mengawal. Ya, vaksin itu baru guru, ya iyalah, emang belum ada yang 18 tahun ke bawah, setahu saya. Nggak tahu kalau saya salah, ya kan. Lalu bagaimana? Pemerintah sudah tepat melakukan, misalnya sangat terbatas, tapi itu nggak cukup. Harusnya kita sudah menyiapkan hal-hal yang sangat substantif. Misalnya, kalau kurikulumnya disederhanakan tuh yang kayak bagaimana, yang menjadi pegangan guru. Terus gimana sih bahan ajarnya disiapkan buat mereka yang tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan yang tadi pembelajaran tatap muka terbatas. Mereka pasti sepenuhnya kan ini harus disiapin kurikulumnya, bahan ajarnya, gurunya dilatih secara masif gitu. Dan sering mendengar, sering melihat, sering memotret kondisi di daerah. Dengan begitu sebenarnya terjadi interaksi yang baik antara di pusat dan di daerah. Nah, kan katanya gini, Kementerian Agama
pendidikan agama mutlak kewenangan Kementerian Agama. Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi, yang lainnya pun. Ini kalau tidak pandai-pandai melakukan pola komunikasi yang efektif, jadi jalan sendiri-sendiri. Jadi kayak tercecer gitu ya, iya, Prof, nggak saya nyatu. Kayak, iya, ini bagian yang makanya kan PGRI selalu mana yang menjadi gripnya. Gripnya tuh guru. Mana yang harus diambil sebagai perannya pemerintah. Saya sendiri sering kok memberikan dukungan penuh kepada kementerian. Kementerian Pendidikan kan juga jatuh bangun. Kalau ada mutu apa yang jelek itu yang dilempar Kementerian Pendidikan, padahal kewenangannya juga terbatas. Mungkin hal-hal yang strategis yang itu diambil misalnya atau diberikan kepada Kementerian Pendidikan untuk pengembangan profesi, untuk pembinaan gitu, daerah dan pusat, dan ada misalnya gak apa-apa guru milik daerah, gak apa-apa penggajian apa, tetapi untuk bagaimana membina pengembangan profesi dan berkelanjutan dan lain sebagainya, itu mungkin harus ada yang ditarik ke pusat. Kalau enggak, dalam riset kami itu kurang dari 4% mereka ditingkatkan pelatihan. Kan sedih banget kan kayak seperti itu. Nah, mulai kalau kemudian daerahnya juga tidak dirangkul, tidak ada komunikasi yang efektif, tidak mendengar, tidak memotret gitu kan, kan susah. Di sini jadi memang timpang gitu ya, Prof. Kalau Prof tadi terkait vaksin untuk aku guru, kayaknya semangat banget ya. Nggak apa-apa Prof, bagus itu. Iya, ya. Semangat tinggi. Semangat ya. Apalagi lagi ulang tahun jadi makin semangat. Enggak, emang saya kebiasaannya kayak gitu. Teman-teman tuh tahu bahwa saya sayang banget sama guru tenaga kependidikan kayak gini. Tenaga kependidikan ini belum disentuh. Ya kan? Kalau yang vaksin ini apa sudah cukup banyak guru yang menerima vaksin ya sih Prof? Ada data dari PGRI terkait? Saya pernah bersama ya. Bagaimana itu mendata vaksin? Data yang paling benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iya. Ya jadi kan? belum tahu ya Prof. Karena gini, jangan sampai yang divaksin hanya dari Dapodik, karena Dapodik tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Saya sekarang banyak sekali yang mereka mengadu, Bu, saya belum vaksin, Bu, padahal tatap muka dan saya mengajar, ya. Sampai ada yang tolong ya ikut Ibu, kalau ada lagi kami ikut. Ngajar nggak? Ngajar. Yuk kita daftarkan gitu. Dan karena itu untuk vaksin ini benar-benar yang guru tatap muka harus divaksin, ya. Dan juga harus disediakan 3T itu, ya. Harus dites, harus ditres gurunya, harus diberi treatment gitu. Itu benar-benar ya, dan bagaimana pembelajaran ini yang rapi. Jadi saya sampai ngecek, misalnya saya ke Bekasi ya. Di Bekasi itu anak yang kelompok yang pagi ini kan bagi 2 50. Pagi masuk sampai jam 10. Ya kan? Keluar lewat pintu belakang. Jadi mereka nggak bertemu. Masuk lagi 10.30 masih. Itu di exercise. Meskipun begitu, itu nggak memastikan bahwa kita kita aman sepenuhnya. Terserah orang tua. Nah, kalau terserah orang tua, bagaimana untuk memanage gurunya juga? Jadi ini di luar yang keputusan 4 menteri. Ada hal-hal teknis yang harus ditelateni oleh kementerian, kemudian mengajak para kepala sekolah mendengar sebenarnya yang sebaiknya seperti apa, itu harus dilaksanakan. Waktu kita udah sangat dekat ya, sampai Juli. Harus semua hal itu harus selesai. Berarti belum semua hal teknis itu dirumuskan gitu ya, Prof? Belum. Kalau Prof sendiri yakin nggak sih kalau di pembelajaran tatap muka ini maksudnya bakal bebas dan tidak ada klaster di sekolah gitu? Ada keraguan seperti itu nggak sih, Prof? Nggak bisa kita memprediksi. Ya, saya sendiri ini kan podcast itu dilepas. Saya sampai rumah harus tes antigen sebelum masuk ke rumah. Iya, Prof. Nanti kalian juga harus. Apalagi saya punya bayi, cucu. Cucunya baru lahir kemarin ya, Prof. Jadi saya ini pulang, jadi kita nggak ada yang bisa memprediksi. Yang ada adalah super kehati-hatian, karena pembelajaran itu harus mengutamakan keselamatan dan keamanan siswa dan guru, tenaga kependidikan. Tukang kebun pun kalau memang ada harus divaksin, jangan cuma gurunya. Prof, terakhir nih ya, pesan dari PGRI dan juga dari Prof untuk pemerintah memperhatikan nasib guru ke depannya seperti apa tuh, Prof?
harus jujur ya, harus jujur melihat kondisi saat ini. Kalau kita pengen maju, itu penggerak utamanya adalah guru. Guru itu nggak macam-macam kok, ya. Guru itu adalah kelompok profesi yang mereka itu sebenarnya nurut. Karena itu berikan hak mereka, didik mereka untuk bertanggung jawab, ya, untuk menjadi contoh, dan kami akan mengawal. Ya, jadi berikan hak mereka. Kalau misalnya mereka ini akan diadakan rekrutmen, berikan dong keistimewaan buat mereka yang telah mengabdi lama. Yang tidak masuk, berikan pendapatan minimum, alternatif lain buat yang tidak lulus, ya kan. Lalu mulai tata manajemen, ya kan. Di jangka panjang kami ingin juga ada perbaikan di undang-undang ASN di beberapa pasal yang mengganjal mereka untuk meningkatkan statusnya. Jadi kami PGRI akan bersama-sama pemerintah daerah. Kami akan dorong mereka untuk meningkatkan profesinya dan mendorong tanggung jawabnya, dan juga melatih kami terus-menerus. Begitu juga pemerintah daerah, berikan hak-hak para guru itu. Jadi kita bersama-sama mencari jalan keluar bagi kepentingan yang terbaik buat anak didik kita. Buat teman-teman para guru, semangat ya, semuanya yang di rumah. Kami akan selalu berjuang bersama. Tapi teman-teman juga harus tetap belajar. Asik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast JPNN.com. Saya doakan lagi panjang umur, sehat selalu ya Bu di hari ulang tahunnya ini. Terima kasih. Kemudian udah tua ya? Ya enggak belum tua. Cucunya ada 3. Dan semoga kebaikan dan semangat PGRI untuk tetap mengawal kehidupan para guru bisa berjalan lancar ke depannya. Dan sehat-sehat selalu tentunya, Prof. Terima kasih Mbak Natali, JPNN, timnya, semuanya. Yang saya tahu JPNN selalu mengawal, menyuarakan para honorer, selalu saya tahu mengikuti gitu ya. Terima kasih untuk komitmennya, dan kita bersama-sama, dan semoga juga pemerintah daerah mendengar bagaimana keluh kesah mereka, ya, sehingga diberi ruang. Mereka tuh membutuhkan status, ya, membutuhkan pengakuan, dan mereka juga punya keluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Marilah kita cari jalan keluar terbaik buat kepentingan bersama, kepentingan para guru honorer juga, dan semua para guru, ya, terlalu semangat mengabdi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan untuk viewers JPNN.com dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan saksikan podcast JPNN.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz.